Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya baru saja jalan-jalan pagi dan saya merasakan bagaimana segarnya udara pagi ini. Dan saya merasakan Tuhan selalu menyertai saya. Ada satu cerita, suatu saat ada di kereta LRT, dua anak dari satu bapak, kemudian mereka main seenaknya, lari sana lari sini, tabrak penumpang lain, tetapi papanya hanya duduk termenung. Kemudian seorang ibu tersinggung dan menegur bapak itu. Kenapa anak-anakmu tidak diatur? Anak-anakmu nakal sekali, tabrak sana tabrak sini. Lalu bapak itu dengan muka muram mengatakan, saya tidak tahu apakah saya bisa membesarkan anak-anak itu. Mungkin kamu anggap nakal, tapi saya bingung. Karena mamanya hari ini divonis kanker dan usianya mungkin tinggal 1-2 bulan. Lalu bagaimana saya membesarkan dua anak itu tanpa mamanya? Lalu ibu itu mulai ikut prihatin dan memahami bahwa anak-anak itu rupanya juga merupakan anak yang terancam menjadikan piatu tidak punya mama. Dan kemudian anak-anak itu melanjutkan bermain terus. Dia melihat papanya di situ, dia merasa aman, merasa tenang, maka dia kemudian melanjutkan lagi. Saudara-saudari yang terkasih, anak-anak itu akan merasa tenang kalau papanya atau mamanya ada di sekitarnya, merasa seakan-akan semuanya menjagai dia. Hari ini kita mendengar kisah tentang Yesus yang membawa anak-anak kecil. Dia mengatakan, yang terbesar di antara kerajaan surga adalah anak-anak ini. Jangan sekali-kali kamu mencelakai anak-anak ini, karena malaikat mereka, pendamping mereka, senantiasa menjagai mereka. Lalu Yesus juga melanjutkan, kalau ada 100 ekor domba, satu tersesat, pasti ditinggalkan yang 99 ekor itu dan kemudian dicari yang 1 ekor tersesat. Kalau sudah mendapatkannya, dia akan bersyukur, berterima kasih, kegembiraannya melebihi segala sesuatu. Maka yang terbesar dalam kerajaan Allah justru seperti anak-anak kecil ini. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita merasakan bertanya-tanya kepada Tuhan, apakah Tuhan menyertai saya? Ada seorang ibu yang sedang mengalami kesusahan. Dia harus melanjutkan kehidupannya sendiri karena suaminya meninggal karena kena paru-paru. Kemudian dia harus menghidupi 4 anaknya yang kecil-kecil. Dan dia tidak terbiasa bekerja. Dia biasanya menjadi ibu rumah tangga. Lalu apa yang dia lakukan? Dia belajar untuk mulai berusaha. Berjualan apapun yang dia bisa. Membuat snack-snack yang dia buat. Dan kemudian mulai mengiderkan atau mengelilingkan snack-snack itu untuk dijual. Dia mulai bekerja, mulai memikirkan 4 anak yang kecil-kecil itu. Walaupun mungkin tidak sukses sebagai anak-anak yang terpelajar, tetapi salah satunya bisa kuliah dan yang lain lulusan STM dan seterusnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, suatu saat ibu itu mengatakan, percobaan-percobaan yang diberikan Tuhan kepada kita tidak akan melebihi kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka cobaan-cobaan itu akan bisa dihadapi
bersama Tuhan yang selalu memberikan kekuatan. Bagi dia, teks surat Rasul Paulus itu menjadikan sesuatu yang mengiang-ngiang, bahwa ternyata dia bisa membesarkan anaknya yang 4 kecil-kecil yang tadinya dia tidak tahu, kemudian harus bekerja apa, kemudian mulai belajar. Dan saudara-saudari yang terkasih, rupanya ibu itu seperti anak kecil yang diungkapkan oleh Yesus tadi. Merasa yakin bahwa Tuhan akan selalu mendampingi, selalu menyertai. Merasa yakin bahwa kalau ada satu tersesat akan dicari sampai ketemu, dan kemudian dipikulnya bawa pulang bertemu dengan 99 ekor domba yang tidak tersesat. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita kenang Yesus yang mencintai anak-anak. Kita kenang sikap kanak-kanak yang pasrah kepada bapaknya, kepada mamanya, kepada orang yang mengasuhnya, yaitu Bapa kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.